Baik, selamat sore, Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait proyek daya tarik wisata Gunung Api Purbang Langgeran. Kami kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Maria Intan Tameswari dengan NIM 2013240008, Widya Nurul Arifah dengan NIM 2013240028, dan Indah Prastiwi dengan NIM 2013240029. Yang pertama di sini adalah sejarah pengelolaan atau latar belakang dari bagaimana ekowisata Gunung Api Purba sampai saat ini bisa populer. Pengembangan kawasan ekowisata Gunung Api Purba ini diawali oleh kelompok pemuda Karang Taruna di desa setempat, yaitu Desa Ngelanggeran, sejak tahun 1999. Dan hal ini dilandaskan dengan adanya kesadaran peduli lingkungan masyarakat untuk menanam pohon-pohon di area gunung yang merupakan gunung yang awalnya gersang atau gundul di antara bongkahan-bongkahan batu pencakar langit. Sebelum tahun 2007 terjadi kevakuman pengelolaan saat setelah terjadi gempa pada 26 Mei 2006 hingga tahun 2007 itu. Lalu Karang Taruna mulai muncul lagi ke permukaan untuk melakukan pengelolaan kawasan wisata dengan pendampingan dari Dinas Budaya dan Pariwisata Gunung Kidul. Lalu dibentuklah BPDW atau Badan Pengelolaan Desa Wisata. Kemudian disepakati dan ditetapkan untuk pengelolaan teknis lapangan adalah dari pemuda-pemudi Karang Taruna selaku pengelola kawasan ekowisata Gunung Api Purba. Dengan mendapatkan beberapa pelatihan dari Dinas Budaya Pariwisata Gunung Kidul dan Dinas Pariwisata DIY, serta adanya beberapa SDM dari pengurus yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, maka perkembangan desa wisata Melanggeran ini bisa dikatakan berkembang positif dan signifikan hingga saat ini. Kemudian value proposition dari Gunung Api Purbang Langgeran ini, di sini kami memaparkan beberapa. Yang pertama adalah jalur pendakian menuju Gunung Api Purba itu sendiri memiliki pemandangan yang indah, yang bisa dinikmati oleh wisatawan saat mendaki Gunung Api Purba. Kemudian ada juga wahana permainan outbound dan flying fox. Kemudian setelah mencapai puncak, akan ada waduk mini di atas bukit dengan pemandangan yang indah. Kemudian ada paket pendidikan alam bertani dan budidaya kakao, serta pengolahan coklat. Kemudian ada pertunjukan budaya upacara adat masyarakat setempat, seperti kirab budaya rasulan dan atraksi kesenian jatilan. Lalu ada juga workshop souvenir kerajinan kayu topeng dan gelang. Kemudian ada rekreasi membatik atau melukis pemandangan Gunung Api Purbang Langgeran. Lalu customer segment. Nah, customer segment yang ingin dijangkau oleh Gunung Api Purbang Langgeran ini adalah pertama wisatawan yang menyukai pemandangan alam. Tentu pemandangan alam ini merupakan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang menyukai wisata alam dengan jalur pendakian yang menyuguhkan pemandangan alam. Kemudian menargetkan juga wisatawan dengan hobi, tantangan, dan adrenalin. Karena Gunung Api Purba ini memiliki wahana yang cukup memacu adrenalin. Kemudian pelajar SMP dan SMA yang akan belajar tentang budidaya kakao atau pengolahan coklat. Lalu ada juga mahasiswa pertanian yang ingin belajar bertani atau juga mahasiswa komunitas pecinta alam. Lalu segmen berikutnya adalah wisatawan yang menyukai kerajinan atau juga pertunjukan budaya. Kemudian customer relationship. Di sini yang pertama adalah self-service. Jadi self-service ini ditujukan untuk wisatawan yang hanya ingin sekedar menikmati pemandangan dan kegiatan di desa wisata Embung Langgeran.
Jadi di sini wisatawan bisa langsung menuju ke embung, ke waduk ini maksud saya, lalu menikmati pemandangan yang ada di sana, dan juga menikmati seni pertunjukan secara secara langsung self service. Kemudian ada personal assistant di mana akan ada pendampingan dari instruktur atau pendamping khusus untuk para wisatawan yang bermain outbound, kemudian mengambil paket pendidikan alam, serta mengikuti workshop seni. Lalu channels yang pertama adalah melalui website dan sosial media. Jadi dari manajemen menyediakan informasi yang lengkap untuk para wisatawan melalui website resmi dan sosial media Gunung Api Purbanganggeran, seperti melalui Facebook, Instagram, atau TikTok, dan lain-lainnya. Kemudian bekerja sama dengan travel agent, di mana untuk memudahkan wisatawan untuk menjangkau kawasan wisata Gunung Api Purba ini. Jadi travel agent di sini bisa menjadi perantara atau penghubung dengan wisatawan. Kemudian dengan mengadakan pameran. Pameran ini juga untuk memperkenalkan kekayaan atau potensi yang ditawarkan dari Gunung Api Purbanganggeran ini, yaitu dengan memperkenalkan produk kerajinan ataupun olahan khas dari daerah sekitar Gunung Api Purbanganggeran. Yang selanjutnya adalah key activities yang ada di Gunung Api Purbanganggeran. Yang pertama adalah memastikan jalur pendakian yang aman dan nyaman untuk wisatawan. Karena ketika wisatawan mengetahui bahwa jalur pendakian di Gunung Api Langgeran ini bagus, maka mereka akan tertarik karena karena pada Gunung Api Langgeran itu sudah terjamin aman dan nyaman untuk wisatawannya. Kemudian ada di Gunung Api Langgeran ini juga menyediakan paket pendidikan yang berkesinambungan dan menyiapkan pendamping yang berkompeten. Tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan karena pendampingan untuk paket pendidikan tentunya harus membuat wisatawan juga merasa nyaman. Kemudian memastikan peralatan wahana outbound yang aman beserta dengan pendamping ahlinya. Kemudian membuat pembatas di sekitar waduk mini untuk keamanan wisatawan. Berikutnya, menjual hasil olahan budaya yang ada di Gunung Api Langgeran seperti batik dan lain sebagainya. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana untuk pertunjukan adat yang akan dipertunjukkan di Gunung Api Langgeran sebagai salah satu wisata di Gunung Api Langgeran. Kemudian menyiapkan pembina dan narasumber workshop yang berkompeten dan berpengalaman. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana serta instruktur membatik atau melukis dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Kemudian ada key resources. Yang pertama, sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia ini adalah ada masyarakat dengan profesi pengrajin kayu, lalu masyarakat pelaku seni pertunjukan adat, tenaga kerja instruktur profesional. Kemudian sumber daya fisik itu ada sarana dan prasarana daerah setempat dan lahan parkir yang memadai. Lalu yang ketiga ada sumber daya alam, yakni keindahan pemandangan Gunung Api Purba tersendiri, lalu juga ada air terjun dan lahan yang hijau yang sangat indah untuk dipandang para wisatawan. Kemudian key partnership di Gunung Api Langgeran ini adalah pemerintah, dinas budaya dan pariwisata Gunung Kidul, kemudian komunitas
pengadaan ahli wahana adrenalin, kemudian ada sekolah menengah dan perguruan tinggi, yakni mungkin SMP, SMA, dan universitas. Lalu juga ada tour and travel agent. Kemudian ada cost struktur. Yang pertama biaya operasional, yakni biaya perawatan, perbaikan, dan regenerasi infrastruktur yang ada di Gunung Api Ngelanggeran, karena di infrastruktur itu juga harus dijaga untuk jangka yang lama agar bisa dipergunakan untuk jangka yang lama. Kemudian ada biaya pegawai, biaya penambahan fasilitas, biaya pengadaan dan pelatihan, dan juga training instruktur. Kemudian ada biaya promosi wisata, biaya pengadaan workshop, dan juga biaya mencetak tiket wisata. Lalu ada revenue stream. Yang pertama, tiket masuk Gunung Api Purba Ngelanggeran. Yang kedua, tiket masuk di Waduk Mini atau Embung Langgeran. Lalu pendapatan dari biaya outbound flying fox. Lalu ada jasa paket pendidikan alam, yakni bertani dan budidaya kakao. Lalu pendapatan dari workshop kerajinan kayu, pendapatan dari penjualan souvenir kerajinan kayu, dan juga pendapatan dari biaya membatik dan melukis. Selanjutnya terkait bauran pemasaran atau 8P. Untuk P yang pertama, produk. Untuk produk tersendiri ada tiket masuk Gunung Api Purba yang terdiri dari tiket pendakian Gunung Api Purba, wisata Waduk Mini, wahana flying fox, lalu pertunjukan budaya dan rekreasi membatik. Untuk tiket paket wisata pendidikan sendiri terdiri dari paket pendidikan pengolahan kakao, lalu membatik, tiket workshop kerajinan kayu. Lalu yang P kedua ada price, di mana price sendiri terdiri dari yang pertama, tiket masuk Gunung Api Purba Ngelanggeran itu sebesar 15.000, lalu untuk tiket wahana flying fox itu sebesar 20.000, lalu tiket paket wisata pendidikan per orang itu sebesar 30.000. Tiket workshop kerajinan kayu sebesar 25.000, lalu untuk kakao itu dijual per kilo sebesar 11.000. Lalu kerajinan membatik mulai dari 25.000 sampai 100.000. Untuk pembayaran dapat dilakukan sebelum masuk dengan metode cash dan dapat melakukan reservasi terlebih dahulu. Lalu P yang ketiga yaitu place, di mana travel agent penyedia transportasi dan akomodasi untuk wisatawan, tour operator yaitu tenaga ahli penyelenggara paket wisata, event organizer, dan penyelenggara workshop. Lalu P yang keempat, berkaitan dengan promotion. Promotion dilakukan melalui event, media sosial, website, ghost review yang berupa testimoni dari konsumen. Lalu P yang berikutnya adalah people. People di sini merupakan pelatihan dan edukasi guide, standarisasi, kualifikasi, pelatihan workshop dan membatik. Lalu P selanjutnya ada programming. Di sini ada program sadar wisata yang melibatkan masyarakat, lalu perancang produk berbasis ekowisata, lalu membuat panduan do's and don't, menggelar pameran produk kerajinan khas. Lalu ada P yang selanjutnya ada packaging, di mana paket wisata budaya dan edukasi. Lalu P selanjutnya adalah partnership. Untuk partnership sendiri, Gunung Api Purba Ngelanggeran bekerjasama dengan lembaga pendidikan, pemerintah, perusahaan swasta, media, dan masyarakat. Untuk kekuatan desa wisata Ngelanggeran, yang pertama itu memiliki 4 potensi keunggulan, yaitu Gunung Api Purba, Embung Langgeran, air terjun Kedung Kandang, dan budidaya kakao yang bisa kalian temukan dalam satu tempat. Lalu yang kedua
ada menawarkan berbagai paket wisata yang menarik. Sudah dijelaskan sebelumnya beberapa paket wisata yang ada di Desa Wisata Ngelanggeran. Lalu yang ketiga, pengelolaan berbasis community based tourism. Lalu yang keempat, ada sikap pengelola yang komitmen dalam mengelola sehingga Desa Wisata Ngelanggeran itu dikelola secara bertahap dan selalu mengedepankan kepuasan konsumen. Lalu selanjutnya ada promosi wisata yang sekarang bisa melalui berbagai platform, di mana promosi ini menjadi kekuatan bagi Desa Wisata Langgeran untuk mengenalkan apa saja yang ada di Desa Wisata Langgeran di masyarakat luas. Selanjutnya, kelemahan Desa Wisata Langgeran, walaupun memiliki keunggulan-keunggulan yang menyuguhkan untuk wisatawan, namun Desa Wisata Ngelanggeran memiliki kelemahan. Yang pertama, masih minimnya infrastruktur yang ada di sana, di mana infrastruktur sendiri di puncak Gunung Ngelanggeran yang belum ada seperti toilet yang mungkin itu sangat dibutuhkan oleh wisatawan. Lalu yang kedua, minimnya kemampuan berbahasa asing, di mana masyarakat pemuda-pemudi yang ada di Desa Wisata Langgeran masih kesulitan dalam menggunakan berbahasa asing untuk menerima tamu-tamu yang berada dari luar negeri. Lalu yang ketiga, kurangnya pemahaman pemuda terhadap pariwisata, di mana saat ini masih ditemukan pemuda-pemuda yang ada di Desa Wisata Langgeran masih sibuk dengan dunianya sendiri, sehingga untuk kesadaran terhadap pariwisata masih kurang, sehingga ini menjadi kelemahan Desa Wisata Langgeran. Sedangkan kalau bisa dikelola lebih pemudanya, akan menjadi sebuah kekuatan dari Desa Wisata Langgeran. Lalu minimnya peraturan terkait larangan buang sampah sembarangan. Masih ditemukan di Desa Wisata Langgeran pembuangan sampah secara sembarangan. Ini menjadi keprihatinan bersama, menjadikan Desa Wisata Langgeran mungkin menjadi pandangan buruk bagi wisatawan. Selanjutnya terkait saran. Untuk yang pertama, saran sebagai wisata yang semakin hari semakin membaik menjadi hal lebih baik lagi apabila terdapat pembangunan infrastruktur yang memadai khususnya untuk jalur pendakian dan akses jalan masuk. Terutama juga tadi untuk infrastruktur toilet yang masih kurang di sana. Lalu yang kedua, pihak pengelola dapat bekerja sama dengan pemerintah atau instansi terkait untuk pelatihan berbahasa asing. Mengingat pengunjung Desa Wisata Langgeran saat ini banyak diminati oleh turis. Lalu yang ketiga, melibatkan pemuda setempat untuk ikut ambil bagian yang penting dalam event-event yang diselenggarakan sehingga membantu pemuda memahami terkait pariwisata. Lalu yang terakhir, menambahkan peraturan do's and don'ts untuk setiap lokasi yang rawan atau titik-titik tertentu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak pemaparan presentasi kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih.